Sekarang, ini bukanlah studi pagi ini tentang apakah 144.000 adalah angka harfiah atau angka simbolis. Ini bukan studi tentang hubungan antara 144.000 dan kumpulan besar dalam Wahyu 7. Ini hanyalah studi tentang periode waktu di mana 144.000 itu termasuk. Dan di mana mereka berada dalam kontroversi besar? Mengapa mereka penting bagi solusi Allah terhadap masalah dosa di bumi ini? Bagaimana cara kerjanya? Apa yang akan kita lakukan adalah melihat Alkitab terlebih dahulu, lalu kita akan pergi ke Roh Nubuat. Jadi maukah Anda membuka bersama saya ke kitab Wahyu? Dan kita akan melihat pasal 6, Wahyu pasal 6. Ingat, kita sedang mencari periode waktu di mana 144.000 itu termasuk. Dalam 2 atau 3 tahun terakhir, ada dorongan yang signifikan untuk memahami bahwa 144.000 adalah orang-orang yang diselamatkan dari semua zaman dari Adam hingga zaman kita. Dan yang ingin kita ketahui adalah, apakah itu benar atau tidak? Dan kita perlu tahu perbedaannya. Baik. Wahyu pasal 6. Saya akan melihat meterai kelima bersama Anda secara singkat. Pasal 6, ayat 9. Dan ketika dia membuka, ia membuka meterai kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang dibunuh karena firman Allah dan karena kesaksian yang mereka pegang. Lihat ayat 10. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagi, ya Tuhan, yang kudus dan benar, Engkau tidak menghakimi dan membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan setiap dari mereka diberi jubah putih. Dan dikatakan kepada mereka, sangat penting, mereka harus beristirahat sejenak, sampai sesama hamba mereka juga, dan saudara-saudara mereka, yang akan dibunuh seperti mereka, genap jumlahnya. Mereka diberitahu, secara simbolis, untuk menunggu sampai perkembangan lebih lanjut dalam kontroversi besar terjadi, termasuk penganiayaan hebat dan lebih banyak martir menyerahkan hidup mereka seperti yang telah mereka lakukan berkali-kali di tahun-tahun sebelumnya. Lalu hal berikutnya adalah meterai ke-6. Pasal 6, ayat 12. Dan aku melihat, ketika ia membuka meterai ke-6, dan lihat, terjadi gempa bumi yang besar, dan matahari menjadi hitam seperti kain kabung, dan bulan menjadi seperti darah, dan bintang-bintang di langit jatuh ke bumi, seperti pohon ara menggugurkan buah mudanya ketika digoncang angin besar. Dan tentu saja, bencana besar yang kita bicarakan ini terjadi pada abad ke-18 dan ke-19. Dan kemudian klimaksnya di ayat 14. Dan langit menyusut seperti gulungan. Ketika digulung bersama. Dan setiap gunung dan pulau dipindahkan dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi, dan orang-orang besar, dan orang-orang kaya, dan kepala pasukan, dan orang-orang kuat, dan setiap budak, dan setiap orang merdeka, bersembunyi di dalam gua dan di celah-celah batu di gunung, dan berkata kepada gunung dan batu, timpalah kami, dan sembunyikan kami dari wajah dia yang duduk di atas tahta, dan dari murka anak domba. Sebab hari besar murkanya telah tiba, dan siapakah yang dapat bertahan? Dan tentu saja, bencana besar ini terjadi saat Yesus kembali. Ketika orang-orang besar di bumi ini mencoba bersembunyi dari kehadiran Yesus Kristus yang datang di awan-awan surga. Dalam terang ini, dalam terang semua yang sedang terjadi sekarang, pertanyaan di setiap lidah ada di ayat 17. Sebab hari besar murkanya telah tiba, dan siapakah yang dapat bertahan? Siapa yang bisa selamat dari ini? Siapa yang akan tetap teguh selama waktu ini? Jadi, pasal 7, pasal berikutnya, seluruh pasal, adalah jawaban untuk pertanyaan ini. Siapa yang dapat bertahan? Itu adalah jeda sebelum meterai ke-7 menyelesaikan ceritanya di pasal 8. Jadi, pasal 7 adalah jawaban dari pertanyaan itu. Siapa yang dapat bertahan? Dan itu menjawab pertanyaan dengan kembali ke periode waktu antara ayat 13 dan 14, tepat sebelum bencana besar di ayat 14. Situasinya tampak tanpa harapan. Tak seorang pun punya harapan. Tapi Allah ingin menegaskan dengan sangat jelas bahwa tidak seorang pun perlu menangis minta batu dan gunung menimpa mereka. Tidak satu orang pun di seluruh dunia ini perlu meminta itu, meskipun banyak yang akan melakukannya. Pasal 7 mungkin adalah pasal yang paling positif, paling menguatkan iman di seluruh kitab Wahyu. Bagaimana kita bisa bertahan saat bumi terguncang pada hari besar murka Allah? Jadi, mari kita lihat pasal 7 sejenak.
Ayat 1. Dan setelah hal-hal ini aku melihat 4 malaikat berdiri pada 4 penjuru bumi, menahan 4 angin bumi, supaya angin itu jangan bertiup di bumi, atau di laut, atau di pohon manapun. Jadi, sebelum bencana terakhir, kehancuran terakhir, malaikat-malaikat ditugaskan untuk menjaga bumi tetap relatif damai agar Allah dapat mempersiapkan umat yang dapat bertahan selama masa yang mengerikan ini. Jawaban Allah ada di ayat 2. Dan aku melihat malaikat lain naik dari timur, membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang diberi kuasa untuk merusak bumi dan laut, katanya, jangan rusakkan bumi, ataupun laut, ataupun pohon-pohon, sampai, kata kuncinya, sampai kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami di dahi mereka. Karena, Anda lihat, itu satu-satunya cara agar siapapun bisa selamat dari kehancuran di akhir zaman. Adalah dengan memiliki meterai Allah tertanam kuat dalam pikiran kita. Dan jumlah spesifik diberikan di ayat 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan. Dan yang dimeteraikan itu berjumlah 144.000 dari semua suku anak-anak Israel. Baiklah, poin utama dari apa yang baru saja kita baca adalah semua ayat ini terjadi kapan? Di akhir sejarah bumi ini. Bukan pada abad pertengahan. Bukan pada zaman Kristus. Ini adalah petunjuk tentang akhir sejarah bumi. Dari pasal 6 ayat 14 hingga pasal 7 ayat 4. Konteks 144.000 dalam pasal ini jelas berada di akhir zaman. Ini adalah jawaban atas pertanyaan, siapa yang bisa bertahan saat Kristus kembali dan bumi terkoyak? Hanya ada satu tempat lain dalam Alkitab yang menggambarkan 144.000. Yaitu di Wahyu 14. Maukah Anda membukanya bersama saya? Wahyu 14. Dan ayat 1 menjelaskan apa itu meterai Allah. Dan aku melihat, dan lihatlah, anak domba berdiri di gunung Sion, dan bersamanya 144.000, yang di dahi mereka tertulis nama Bapanya. Menurut Anda apa artinya itu? Karakter Bapa. Kehadiran Bapa tertulis dalam pikiran kita. Bukan hanya di permukaan tubuh kita. Ini bukan sesuatu yang dicap pada kita. Ini adalah perubahan yang terjadi selama suatu periode waktu dalam pikiran kita sendiri. Dan kemudian Wahyu 14 ayat 3. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta, dan di hadapan keempat makhluk dan tua-tua. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain dari 144.000 itu, yang telah ditebus dari bumi. Jadi perhatikan dengan saksama. Ini adalah nyanyian khusus untuk orang-orang yang sangat istimewa, yang memiliki pengalaman yang tidak dimiliki siapapun dalam sejarah manusia, hidup di akhir zaman, setelah Kristus mengakhiri pekerjaan pengampunan dosa. Itulah keseriusan dari nyanyian yang satu ini. Gambaran yang menakjubkan diberikan di ayat 4 dan 5. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan diri dengan perempuan, karena mereka perawan. Itu jelas merujuk pada ajaran sesat. Mereka mengikuti anak domba kemanapun ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia. Sebagai buah sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Dan di dalam mulut mereka tidak ditemukan dusta. Dusta berarti tipu daya atau kemunafikan. Tidak ada lagi itu. Tidak ada tipu daya. Sebab mereka tidak bercela. Mereka tidak bercela di hadapan tahta Allah. Itulah deskripsinya. Dan konteks dari semua ini jelas berada di akhir zaman. Itulah jawaban atas pertanyaan itu, siapa yang dapat bertahan? Siapa yang dapat bertahan? Dan hanya bagian itulah yang sedang dijelaskan di sini. Dan setelah itu, seperti yang Anda tahu, muncul 3 malaikat dengan pesan peringatan terakhir bagi dunia, secara khusus tentang masa penghakiman, yaitu setelah tahun 1844. Baiklah. Itulah pandangan singkat kita tentang satu-satunya teks dalam Alkitab tentang 144.000 yang tampaknya memang berlaku untuk akhir zaman. Tapi sekarang mari kita lihat buktinya. Ini berasal dari tulisan Ellen White. Dan sekarang saya akan menampilkannya di layar agar Anda bisa membacanya sendiri saat kita melihatnya. Great Kontroversi, halaman 649. Hanya 144.000 yang dapat mempelajari nyanyian itu, karena itu adalah nyanyian dari pengalaman mereka, suatu pengalaman yang tidak pernah dimiliki oleh kelompok lain manapun.
Mereka, yang telah diangkat dari bumi, dari antara yang hidup, dihitung sebagai buah sulung bagi Allah dan bagi Anak Domba. Mereka telah melewati masa kesusahan, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa. Mereka telah menanggung kesengsaraan pada waktu kesusahan Yakub. Mereka telah berdiri tanpa pengantara melalui pencurahan terakhir dari hukuman Allah. Jadi perhatikan baik-baik apa yang baru saja kita baca. Nyanyian ini dibatasi untuk kelompok terpilih. Tidak semua orang yang diselamatkan menyanyikan nyanyian ini. Tidak semua orang bisa menyanyikan tentang pengalaman unik seperti yang baru saja mereka alami. Kelompok ini, mereka telah diangkat. Poin penting, mereka telah diangkat. Mereka telah hidup melalui waktu kesusahan terakhir dan waktu kesusahan Yakub. Semua itu terjadi setelah masa percobaan manusia ditutup. Tidak ada pengantara, karena Kristus telah mengakhiri pekerjaan pengampunan dosanya, yang telah ia lakukan selama 6.000 tahun di planet ini. Testimonies, volume 1, halaman 59. Segera. Baiklah. Mari kita lihat apakah kita bisa menampilkannya. Itu dia. Segera kami mendengar suara Allah seperti air yang banyak, yang memberitahu kami hari dan jam kedatangan Yesus. Orang-orang kudus yang hidup, berjumlah 144.000, mengenal dan memahami suara itu. 144.000 semuanya telah dimeteraikan dan bersatu dengan sempurna. Jadi sekarang kita berbicara tentang waktu yang sangat singkat. Mungkin 1 atau 2 hari, kita tidak diberitahu. Tepat sebelum Yesus kembali. Dan hanya 144.000. 144.000 mendengar suara ini dan memahami kata-katanya, karena mereka telah dimeteraikan dengan meterai Allah yang hidup. Dan mereka berpikir seperti Allah berpikir. Testimonies, volume 5, halaman 213-216. Ketika waktu kesusahan ini datang, setiap kasus diputuskan. Tidak ada lagi masa percobaan, tidak ada lagi belas kasihan bagi yang tidak bertobat. Meterai Allah yang hidup ada pada umatnya. Tidak semua orang yang mengaku memelihara Sabat akan dimeteraikan. Itu adalah peringatan bagi kita. Tidak satu pun dari kita yang akan menerima meterai Allah, sementara karakter kita memiliki satu noda atau celah pun. Terserah kepada kita untuk memperbaiki cacat dalam karakter kita, untuk membersihkan bait jiwa dari setiap kenajisan. Lalu hujan akhir akan turun atas kita. Ketika keputusan diumumkan dan cap diberikan, karakter mereka akan tetap murni dan tak bercela untuk selama-lamanya. Jadi itu memberitahu kita bahwa ini terjadi tepat sebelum penutupan masa percobaan. Meterai Allah sedang ditempatkan atas umatnya selama periode waktu ini, tepat sebelum penutupan masa percobaan. Dan perhatikan baik-baik apa yang dikatakan. Tidak semua orang yang mengaku memelihara Sabat akan dimeteraikan. Itu mengeliminasi secara definisi, semua orang yang diselamatkan yang memelihara hari Minggu pada abad pertengahan. Akan ada banyak orang yang diselamatkan yang tidak pernah sekalipun memelihara Sabat selama hidup mereka. Mereka tidak tahu bahwa mereka tidak memelihara Sabat hari ketujuh. Dan ini tidak termasuk mereka karena dikatakan, tidak semua orang yang mengaku memelihara Sabat akan dimeteraikan. Testimonies to Ministers 444 dan 445. Malaikat yang paling berkuasa memegang meterai Allah yang hidup. Hanya mereka yang menempati posisi orang-orang yang bertobat dan mengakui dosa mereka dalam hari pendamaian antitipikal besar yang akan diakui dan ditandai sebagai layak atas perlindungan Allah. Jadi sekali lagi, meterai Allah mempersiapkan untuk masa kesusahan setelah penutupan masa percobaan. Dan hanya 144.000 yang menerima meterai ini. Early Readings, halaman 48. Ketika Yesus meninggalkan tempat kudus, maka mereka yang kudus dan benar akan tetap kudus dan benar. Karena semua dosa mereka akan dihapuskan, dan mereka akan dimeteraikan dengan meterai Allah yang hidup. Jadi sekali lagi, ini adalah pernyataan berulang kali. Meterai Allah berhubungan dengan penutupan masa percobaan manusia. Dan hanya 144.000 yang menerima meterai ini. Early Readings, halaman 58. Waktu pemeteraian sangat singkat dan akan segera berakhir. Itulah cara Ellen White menyatakannya. Akan segera berakhir, yang berarti itu terjadi pada zamannya dan akan segera berakhir. Sekarang, meterai ini jelas bukan pemeteraian dalam Efesus 4 ayat 30. Mari kita lihat itu agar kita memahami perbedaannya di sini.
Efesus pasal 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang dengannya kamu dimeteraikan sampai hari penebusan. Sekarang, apakah meterai itu terdengar seperti sesuatu yang tidak bisa hilang? Atau apakah meterai itu terdengar seperti sesuatu yang bisa hilang? Dengan mendukakan Roh Kudus Allah. Jadi ini adalah meterai bersyarat dalam Efesus pasal 4 ayat 30. Mari kita baca juga 2 Korintus pasal 1 ayat 22. Yang juga telah memeteraikan kami dan memberikan jaminan kepada kami. Apa itu jaminan? Janji. Nota janji. Janji akan roh dalam hati kita. Jadi janji harus digenapi. Janji harus direalisasikan. Dan meterai ini harus disempurnakan melalui uang muka ini. Sebenarnya, itulah arti kata jaminan. Uang muka, baik berupa properti atau barang atau keselamatan. Baiklah. Ini diberikan saat pertobatan. Terkadang orang berpikir bahwa ini adalah meterai akhir. Tidak, bukan. Ini diberikan saat pertobatan sebagai janji keselamatan yang akan direalisasikan dengan syarat kesetiaan bahwa kita akan menghasilkan kebenaran dalam hidup kita. Meterai ini adalah untuk akhir zaman dan bersifat final serta tidak dapat dibatalkan, mempersiapkan umat Allah untuk penutupan masa percobaan, yaitu yang di Wahyu. Baiklah. Testimonies, volume 3, halaman 266. Pekerjaan penutupan bagi gereja dalam waktu pemeteraian 144.000 yang akan berdiri tanpa celah di hadapan tahta Allah. Perhatikan lagi apa yang dikatakan. Pekerjaan penutupan bagi gereja tepat sebelum penutupan masa percobaan. Waktu pemeteraian 144.000 akan berdiri tanpa celah. Tidak ada lagi dosa dalam hidup mereka. Bible Komentari, volume 7, halaman 969 dan 970. Dalam waktu singkat, setiap orang yang adalah anak Allah akan menerima meterainya. Siapa yang dapat menanggung pikiran diabaikan ketika malaikat pergi untuk memeteraikan hamba-hamba Allah di dahi mereka? Mereka yang ingin menerima meterai Allah di dahi mereka harus memelihara sabat dari perintah keempat. Jadi perhatikan apa yang ditambahkan ini ke dalam gambaran. Waktu pemeteraian adalah masa depan dari waktu Ellen White. Dan hanya mereka yang memelihara sabat yang akan dimeteraikan. Jadi itu tidak dapat berlaku bagi orang-orang yang diselamatkan yang memelihara hari Minggu pada abad pertengahan. Dalam sebuah penglihatan, Ellen White diberitahu oleh malaikat, Early Readings, halaman 40. Jika engkau setia, engkau bersama dengan 144.000 akan memiliki hak istimewa untuk mengunjungi semua dunia dan melihat karya tangan Allah. Sekarang itu adalah wawasan kecil yang menarik. Ellen White diberitahu bahwa dia akan bersama dengan 144.000. Dia akan dapat bepergian bersama mereka. Dia tidak diberitahu bahwa dia akan menjadi salah satu dari 144.000. Dan satu lagi, Early Readings, halaman 19. Dan saat kami hendak memasuki bait suci, Yesus mengangkat suaranya yang indah dan berkata, hanya 144.000 yang masuk ke tempat ini. Sekelompok besar tidak diizinkan masuk ke bait suci. Kesaksian dari semua orang yang telah setia, yang telah diselamatkan, kesaksian mereka akan berupa pujian kepada Allah, tetapi mereka tidak akan diizinkan masuk ke bait suci. 144.000 adalah kelompok khusus yang diizinkan masuk ke bait suci satu kali ini. Jelas ada perbedaan di sini antara 144.000 dan orang-orang yang diselamatkan dari semua generasi. Jadi menurut penilaian saya, gagasan yang saat ini disarankan bahwa 144.000 sebenarnya adalah orang-orang yang diselamatkan sepanjang masa tidaklah didukung oleh kitab suci atau tulisan-tulisan Ellen White. Jadi, apa tujuan dari 144.000 itu? 144.000 adalah bagian yang sangat istimewa dari mereka yang akan Allah bawa ke surga untuk bersamanya selama-lamanya. Mereka memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan kontroversi besar antara Kristus dan setan. Mereka adalah buah sulung dari panen. Apakah Anda melihat itu? Buah sulung dari panen. Bukan panen lengkap, buah sulung. Pengalaman mereka diperlukan untuk penyelesaian rencana penebusan. Tanpa pengalaman mereka, dia tidak dapat memenangkan kontroversi besar itu. Buah sulung harus dikumpulkan. Kita akan melihat Ibrani pasal 11 ayat 39 dan 40 secara singkat.
Dan semua ini, siapa mereka semua ini? Ini adalah pasal iman. Ini adalah pahlawan-pahlawan iman. Mereka adalah orang-orang yang telah berdiri bagi Allah. Beberapa dari mereka menyerahkan nyawa mereka. Dan semua ini, walaupun telah memperoleh kesaksian yang baik karena iman mereka, tidak menerima janji itu. Mereka masih di dalam kubur mereka hingga hari ini. Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita supaya mereka tidak menjadi sempurna tanpa kita. Saya percaya bahwa keinginan besar Paulus adalah menjadi bagian dari generasi ini yang akan dibawa langsung ke surga. Dia membicarakannya. Dia mempercayainya. Tetapi baru kemudian dia menyadari melalui inspirasi lebih lanjut bahwa akan ada penundaan besar sebelum Yesus kembali ke bumi ini. Ada sesuatu tentang kita, siapapun kita, itu, yang sangat istimewa di sini. Mereka tidak disempurnakan tanpa kita. Hanya setelah penundaan yang lama, Allah memberitahu Paulus bahwa 144.000 yang dimeteraikan dapat siap untuk masuk ke peristiwa-peristiwa akhir. Kelompok unik ini menjawab pertanyaan terakhir dalam kontroversi besar. Apa pertanyaan terakhir yang harus dijawab sebelum Allah dapat memperoleh kemenangan atas setan? Tuduhan terakhir setan adalah, tunjukkan padaku. Tunjukkan padaku sekelompok orang yang telah engkau ampuni. Tunjukkan padaku sekelompok orang yang telah engkau benarkan oleh iman yang hidup tanpa berdosa. Sekarang juga, tunjukkan pada saya. Karena Allah, kata setan, tidak mungkin manusia dengan sifat yang telah jatuh dan sejarah berdosa dapat berhenti berdosa. Itulah tuduhan terakhirnya. Selama kita memiliki sifat yang telah jatuh, kita ditakdirkan untuk berdosa sepenuhnya sepanjang waktu. Itulah tuduhan terakhirnya. Bagaimana itu bisa dijawab? Karena rencana Yesus sangat tepat. Mengapa dia meninggalkan perannya sebagai pengampun dosa kita? Saya suka bagian dari pelayanan Kristus itu dan saya yakin Anda juga. Itu telah menyelamatkan kita dari banyak keputusasaan untuk mengetahui bahwa dia telah mengampuni dosa kita. Mengapa dia meninggalkannya? Karena tuduhan setan adalah, apapun yang engkau lakukan, ya Allah, langkah apapun yang engkau ambil, seberapapun engkau membenarkan dan menyucikan mereka, aku jamin aku akan membuat mereka berdosa lagi, bahkan setelah mereka dimeteraikan. Itulah tantangan terakhir. Komitmen mutlak setan terhadap kemampuannya untuk membuat manusia berdosa. Ya, dia dikalahkan oleh Kristus, dan dia menyadarinya. Tapi sekarang dia berurusan dengan manusia biasa. Saya menyebut kita orang Kristen biasa. Kita hanyalah orang Kristen rata-rata. Kita tidak lebih baik dari orang lain. Kita bukan pahlawan lebih dari orang lain. Tetapi dalam kelompok terakhir ini, orang-orang biasa, takut akan Allah, setia, Allah akan melakukan sesuatu dan itu disebut pendamaian terakhir. Itu adalah frasa yang tidak akan pernah Anda dengar di luar gereja Advent hari ke-7. Bagian terakhir dari proses pendamaian adalah apa yang sedang Yesus lakukan sekarang di tempat kudus surgawi untuk mempersiapkan umat yang akan berdiri tanpa berdosa, ketika semua pengampunan telah selesai. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Ini hidup atau mati. Semuanya dipertaruhkan. Setan bisa melakukan yang terburuk. Allah akan melakukan yang terbaik. Dan kita akan lihat siapa yang menang. Itulah yang sedang dinantikan alam semesta. Saya rasa saya bisa jamin bahwa malaikat pelindung saya mungkin nomor 1 dalam daftar yang berkata, apakah Prebe benar-benar dapat dipercaya untuk tinggal bersamaku selama-lamanya? Apakah dia tidak akan mengacaukannya lagi? Seperti yang telah dia lakukan berulang kali dalam hidupnya. Saya rasa malaikat pelindung saya butuh diyakinkan. Dan kita semua mungkin merasakan hal yang sama. Dan ini harus menjadi demonstrasi akhir bahwa kuasa Allah benar-benar lebih kuat daripada tipuan setan. Itulah tantangan terbesar yang harus diputuskan. Dan itulah tujuan dari 144.000. Itulah sebabnya 144.000 tidak bisa menjadi orang-orang yang diselamatkan dari semua generasi. Mereka tidak melewati pengalaman ini. Mereka meninggal hidup dalam pembenaran dan pengudusan, pengampunan dosa. Dan Allah telah menjaga mereka. Hanya generasi terakhir yang akan hidup setelah Yesus menghentikan pekerjaan pengampunannya untuk selamanya. Tidak akan pernah ada pengampunan lagi yang diberikan oleh Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Karena itu tidak lagi diperlukan. Bukankah itu akan menjadi hari di mana kita tidak perlu lagi memohon kepada Yesus,
ampuni aku sekali lagi. Aku mengacaukannya lagi dan aku menyesal. Dan percaya bahwa Dia telah mengampuni kita. Ini akan menjadi waktu yang membutuhkan proses pendamaian akhir untuk mempersiapkan kita menerima meterai Allah. Karena itulah inti dari meterai itu. Ada sesuatu tentang kita, siapapun kita, itu, yang sangat penting. Hanya setelah penundaan yang panjang, kita, siapapun itu, dapat dimeteraikan. Dan itulah 144.000 itu. Jadi kelompok ini, kelompok istimewa yang unik ini, di akhir zaman, menjawab pertanyaan terakhir dalam kontroversi besar. Dapatkah orang berdosa dengan sifat yang telah jatuh diubahkan sedemikian rupa oleh kasih karunia Allah sehingga mereka tidak akan pernah berpikir untuk berdosa lagi? Mereka tidak akan pernah kembali ke pengalaman itu. Dapatkah mereka dipercaya? Tidak pernah lagi menodai nama Allah. Tidak pernah lagi memulai semuanya dari awal. Bukankah itu akan menjadi hal paling mengerikan dan mengerikan yang bisa dibayangkan? Sampai pada akhirnya dan kemudian harus mengulanginya lagi selama 6.000 tahun berikutnya. Itu tidak akan pernah terjadi, puji Tuhan, menurut firman Tuhan. Akan ada jawabannya. Jadi tujuan kita haruslah memenuhi tantangan dari Ellen White. Dia berkata, marilah kita berusaha dengan segala kekuatan yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi bagian dari 144.000. Itulah seharusnya satu-satunya tujuan kita datang ke gereja dari sabat ke sabat. Untuk menjadi bagian dari pengalaman 144.000 itu agar kita tidak perlu menyerahkannya kepada generasi berikutnya untuk menyelesaikannya 100 tahun kemudian, 50 tahun kemudian, 30 tahun kemudian. Kita tidak perlu melakukan itu. Setiap orang di sini, dari yang termuda sampai yang tertua, dapat menjadi bagian dari 144.000. Hanya sedikit peristiwa penting yang tersisa dalam nubuat untuk digenapi. Dan itulah misi kita. Itulah tujuan kita. Kita telah gagal melakukannya. Saya akan membicarakan hal itu nanti hari ini. Kita gagal melakukannya 130 tahun yang lalu. Rencana Allah adalah untuk membawa kita pulang sebelum tahun 1900. Kita berkata tidak kepada Allah. Dan kali ini kita tidak bisa berkata tidak. Kali ini kita harus berkata apapun kehendak MU, ya Allah. Ambil hidupku jika perlu. Aku tidak akan memberontak kepada MU lagi oleh kuasa dan kasih karunia MU. Jadi komentar Alkitab, volume 7, halaman 970, marilah kita berusaha dengan seluruh kekuatan yang telah Allah berikan kepada kita untuk menjadi bagian dari 144.000. Jadi saya akan membiarkan Anda memutuskan sendiri siapa 144.000 itu. Mereka akan menjadi kelompok tertentu. Semua orang dari segala zaman yang diselamatkan atau kelompok khusus di akhir zaman dengan misi khusus dan tujuan khusus serta kuasa khusus dari Allah. Akan membutuhkan seluruh kuasa Allah untuk melakukan mukjizat seperti ini bagi setiap dari kita. Tapi Dia memiliki kuasa itu dan tidak ada kekurangan dalam kemampuannya. Jadi saya akan memuji Tuhan untuk 144.000 dan saya ingin menjadi bagian dari mereka. Jika Tuhan berkata tidak, saya akan bahagia apapun yang Tuhan katakan. Tapi saya ingin itu menjadi generasi ini sekarang, bukan 50 tahun dari sekarang. Kita telah menundanya 130 tahun, kita tidak boleh menundanya lagi. Kita harus benar-benar berserah. Baiklah, itulah pesan saya pagi ini. Anda harus memikirkan apa yang Anda percayai dan memutuskan sendiri. Nyanyian penutup kita adalah nomor 285, Yesus memanggil kita karena Dia sedang memanggil kita saat ini. Dia memanggil kita untuk menjadi bagian dari 144.000 itu. Kiranya Tuhan memberkati Anda selama tahun mendatang. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami hari ini. Kami berharap dan berdoa agar kebaktian ini telah meninggikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan bahwa Anda secara pribadi telah tertarik lebih dekat kepadanya. Jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar, silakan kirim pesan ke kami menantikan untuk bertemu Anda di lain waktu. Tuhan memberkati.